Kembali lagi bersama dengan saya Mr. John Marweri. Kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa hal menyangkut dengan upah kerja di Indonesia. Ada 5 hal dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan. Namun sebelumnya saya menyapa pada seluruh pekerja atau buruh di Indonesia. Salam sehat, kompak selalu. Pertama kisah panjang upah buruh di Indonesia. Ritual akhir tahun yang menegangkan. Setiap penghujung tahun, atmosfer hubungan industrial di Indonesia selalu memanas. Ini adalah saat di mana ritual penentuan upah minimum provinsi UPM. Dalam upah minimum kabupaten kota UMK digelar, di satu sisi ada jutaan buruh yang menanti cemas berharap kenaikan upah maupun mengejar harga beras dan telur yang kian melambung. Di sisi lain, para pengusaha berhitung dengan kalkulator bisnis mereka, menimbang biaya produksi tengah ketidakpastian ekonomi global. Indonesia sebagai negara berkembang dengan bonus demografi yang besar, menjadikan sektor manufaktur dan padat karya sebagai tulang punggung. Namun narasi tentang Indonesia sebagai surga investasi seringkali berbenturan dengan narasi kesejahteraan pekerja. Perubahan regulasi dari Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 2023 menuju Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law telah mengubah fundamental bagaimana upah dihitung, memicu perdebatan yang tak kunjung usai hingga hari ini. Yang berikut adalah tarik-menarik 3 kubu. Masalah pengupahan di Indonesia bukanlah sekedar kurang uang, melainkan sebuah trilema yang rumit. Sudut pandang buruh, kenaikan upah seringkali dianggap tidak sebanding dengan inflasi real di lapangan. Konsep kebutuhan hidup layak KHL yang dulu menjadi patokan utama kini dirasa tergerus oleh formula baru yang lebih kaku. Masalah utamanya adalah apakah upah minimum saat ini cukup untuk hidup layak, bukan sekedar hidup pas-pasan. Beban operasional yang tinggi dan persaingan global, terutama dengan negara seperti Vietnam dan Bangladesh, membuat pengusaha enggan kenaikan upah secara signifikan. Jika upah terlalu tinggi tanpa diimbangi produktivitas, pabrik bisa tutup atau relokasi. Dari sisi sudut pandang, pemerintah berdiri di tengah harus menjadi iklim investasi agar lapangan kerja terus, sekaligus melindungi rakyatnya dari kemiskinan. Rekan-rekan sekalian di seluruh tanah air, poin ketiga saya akan dapat memberikan menyangkut dengan dibalik angka dan regulasi. Dari survei indikator makro, dulu Dewan Pengupahan survei pasar untuk menentukan harga kebutuhan pokok KHL, namun sejak berlakunya PP nomor
36 tahun 2021 dan revisi bersandar pada indikator makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Kenaikan upah menjadi lebih terprediksi bagi investor, namun seringkali terasa kecil bagi buruh karena tidak lagi mencerminkan survei harga real di pasar tradisional setempat. Yang berikut adalah disparitas wilayah yang menganga. Kisah upah di Indonesia adalah kisah ketimpangan seorang buruh di Karawang atau Bekasi bisa menerima upah di atas Rp 5 juta. Sementara rekannya dengan pekerjaan yang sama di Jawa Tengah atau Yogyakarta mungkin menerima setengah atau bahkan kurang. Hal ini memicu migrasi tenaga kerja dan juga pergeseran pabrik. Banyak perusahaan pada karya enggang dari Jabotabek menuju Jawa Tengah demi upah murah yang di satu sisi memeratakan industrialisasi, namun di sisi lain melanggengkan standar upah rendah. Jebakan pendapatan menengah. Isu besarnya adalah produktivitas. Rekan-rekan sekalian atau para pekerja buruh di seluruh Indonesia, isu yang paling terbesar itu adalah angkut dengan isu produktivitas. Kenaikan upah yang terus-menerus tanpa dibarengi peningkatan skill, keterampilan membuat industri Indonesia terjebak. Kita terlalu mahal untuk menjadi negara low cost manufaktur, tetapi belum cukup terampil untuk menjadi negara berbasis inovasi teknologi tinggi. Buruh seringkali terjepit di tengah, dituntut produktivitas dengan alat seadanya, namun upah habis hanya untuk makan dan transportasi. Poin yang keempat menurut saya adalah titik temu yang belum sempurna. Kisah upah buruh di Indonesia menyimpulkan bahwa sistem pengupahan saat ini masih mencari keseimbangan baru. Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berhasil memberikan kepastian bagi dunia usaha dan menjaga tidak terjadi PHK massal akibat biaya tinggi. Namun dari sisi kesejahteraan, safety net bagi buruh masih rapuh. Upah minimum yang seharusnya menjadi jaringan pengaman seringkali malah menjadi upah standar bagi kerja dengan masa kerja bertahun-tahun yang seharusnya mendapatkan lebih dari itu. Poin kelima adalah kesejahteraan itu sendiri. Agar cerita ini memiliki akhir yang lebih bahagia, happy ending bagi semua pihak, beberapa langkah strategis perlu diambil. Penerapan struktur dan skala upah. Perusahaan harus dipaksa dan diawasi untuk menerapkan struktur skala upah minimum hanya untuk pekerja lajang dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun. Pekerja lama harus dibayar berdasarkan kompetensi dan produktivitas, bukan UMP semata. Menurut biaya hidup
cost of life. Jika kenaikan upah secara tradisi sulit dilakukan karena alasan ekonomi makro, pemerintah harus agresif menurunkan biaya hidup buruh. Subsidi perumahan, transportasi publik murah yang terintegrasi ke kawasan industri dan jaminan kesehatan yang adalah upah tak langsung yang sangat berarti. Buruh tidak bisa selamanya mengandalkan kekuatan otot. Program pelatihan vokasi dan religi digital harus pasif agar buruh Indonesia bisa masuk ke sektor industri bernilai tambah tinggi yang secara alami menawarkan gaji lebih besar. Isu upah buruh adalah cerminan dari cita-cita keadilan sosial. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan dialog terbuka, bukan sekedar demonstrasi tahunan atau penolakan sepihak. Demikian 5 poin yang saya bisa sampaikan. Kiranya 5 poin ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam kompak selalu. Tetap semangat.